Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis pelayanan NPWP online dalam perspektif pengelolaan, kelebihan, dan kekurangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah. Saya Nela Zara Aulia. Saya Arifah Kusnul Khotimah. Saya Fralna Sadilah. Pada bagian latar belakang ini kita mulai dari pentingnya pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mudah, cepat, dan efisien. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pembuatan NPWP yang berfungsi sebagai identitas setiap wajib pajak. Seiring berjalannya dengan perkembangan teknologi, pemerintah kemudian menghadirkan inovasi berupa pendaftaran NPWP secara online melalui sistem e-registration. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan adanya sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih praktis karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini tentu sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini menginginkan pelayanan lebih cepat berbasis digital. Selanjutnya ada proses pengelola layanan. Yang pertama, membuat akun di website DJP. Yang kedua, mengisi data diri seperti identitas, alamat, dan juga pekerjaan. Selanjutnya, mengunggah dokumen KTP. Verifikasi dan proses oleh sistem. Setelah itu, NPWP akan diterbitkan dan dikirim ke permohonan. Jadi di sini ada kelebihan, yaitu yang pertama kemudahan akses layanan. Akses layanan ini, jadi layanan ini memudahkan masyarakat karena bisa diakses secara offline, kapan saja dan di mana saja. Artinya masyarakat tidak perlu datang langsung atau antri, sehingga lebih praktis dan inklusif. Efisiensi dan kecepatan proses. Selanjutnya, dari sisi proses layanan ini lebih cepat dan efisien. Hal ini karena alur birokrasi sudah disederhanakan secara digital sehingga waktu penyelesaian jadi lebih singkat. Yang ketiga, peningkatan transparansi. Kemudian, layanan ini juga meningkatkan transparansi, masyarakat bisa melihat dari sisi informasi secara jelas mulai dari prosedur, biaya, sampai status layanan sehingga lebih akuntabel. Yang keempat, implementasi paperless. Selain itu, penggunaan sistem digital juga mengurangi penggunaan kertas atau paperless ini tidak hanya menghemat biaya, tapi juga mendukung berkelanjutan lingkungan. Yang kelima, peningkatan kinerja pelayanan secara keseluruhan. Ini inovasi ini mampu meningkatkan kinerja pelayanan aparatur, jadi bekerja lebih optimal dan kualitas layanan kepada masyarakat juga meningkat. Next. Lalu selanjutnya terdapat kekurangan layanan, yaitu yang pertama terdapat sistem sering error atau sulit diakses. Terutama saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan, hal ini membuat proses pendaftaran terhambat dan menurunkan kenyamanan pengguna. Lalu yang kedua terdapat literasi digital masyarakat yang masih rendah, menyebabkan sebagian orang kesulitan menggunakan layanan ini, seperti saat mengisi data atau mengunggah dokumen, sehingga masih bergantung pada bantuan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu verifikasi data terkadang lama. Proses verifikasi data terkadang memakan waktu lama karena tidak semua data dapat diverifikasi secara otomatis dan masih memerlukan pengecekan lebih lanjut, sehingga mengurangi efisiensi layanan. Lalu yang keempat terdapat sosialisasi yang belum merata. Sosialisasi yang belum merata membuat tidak semua masyarakat mengetahui atau memahami cara menggunakan layanan NPWP online, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Lalu yang kelima terdapat resiko keamanan data. Terdapat risiko keamanan data karena layanan ini melibatkan data pribadi yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan jika sistem keamanan tidak kuat. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pelayanan NPWP online merupakan inovasi digital dalam pelayanan publik. Yang kedua, NPWP online memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi.
Namun masih terdapat kendala. Yang pertama ada gangguan sistem, literasi digital masyarakat rendah, dan yang ketiga ada sosialisasi belum maksimal. Selanjutnya perlu perbaikan pada sistem, SDM, dan edukasi masyarakat. Diharapkan pelayanan semakin optimal, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.